Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabrina Carita Anindya dari kelas PSTIA dan NPM 221506107. Jadi di sini saya akan mencoba mengkonfigurasi Node-RED untuk menampilkan hasil dari sensor suhu dan sensor ultrasonik. Yang dimana nanti tertampil di UI Node-RED. Di sini pertama kita membuka virtual machine terlebih dahulu, lalu kita akses virtual machine yang telah kita buat sebelumnya, lalu kita coba login dan kita ketikkan Node-RED, yang dimana untuk memulai program Node-RED. Oke, udah kan? Di sini juga bisa inputkan IP address yang mana kita udah IV config sebelumnya di virtual machine. Terus tambahkan angka 1880 sebagai tanda untuk memulai Node-RED. Oke. Udah, jadi di sini. Terus yang kedua, kita tambahkan peletnya Synode agar bisa input palet-paletnya seperti ini. Di sini saya udah mendownload paletnya, yaitu Node-RED, Node-RED Conduct IDES, MQTT Broker, UI State Chart, Dashboard, MySQL, Smooth, dan lain-lain. Ya, di sini berhubung kita tambah sensor ultrasonic, kita buat ulang lagi aja. Di sini MQTT-in. MQTT-in berfungsi sebagai sinyal masuk inputannya. Sini kita kasih nama dulu. Sini servernya menggunakan localhost 180.83. Topiknya nanti aja kita isi. Jadi kita kasih nama suhu. Suhu. Dan oke, selanjutnya kita buat MQTT-in buat kelembapan. Kita topiknya ikutin yang ini aja. Topik ini ibaratnya seperti foldernya gitu. Dan bisa juga seperti room temperature. Oke. Ini room humidity. 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 Eh, terus di sini sensor. Mana ya? Sini aja lah. Ini untuk ultrasonic jarak. Dengan topik room jarak. Kita Oke, berikutnya kita tambahkan outputnya yang berfungsi sebagai untuk menambahkan outputnya. Ini kita menggunakan gauge dan chart untuk menambahkan outputnya. Grupnya kita buat grup terlebih dahulu. Namanya monitoring suhu dengan jarak dan jarak. Tabnya home, harus nggak usah, oke, add.
Ini untuk menambahkan grupnya kayak termasuk grup mana gitu. Ini kita kasih 100 untuk maksimal suhunya. Oke, done. Bentar. Mau kasih nama. Mau kasih nama. Suhu gauge. Oke, dan coba kita lihat di sini yang pernah kita buat sebelumnya. Oke, ini untuk grafik kelembapan. Grafik kelembapan. Grafik suhu. Hmm, hmm. Oke, kita buat seperti itu semua. Masuk aja kita copy, terus kita ubah namanya. Select all, terus kita copy. Terus ini kita ubah untuk kelembapan. Dan suhu juga. Dan kelembapan chart juga. Oke, di sini juga kita buat untuk versi jarak. Ini kita copy, paste, ganti nama. Terus kita hubungkan. Jadi yang ini itu berfungsi sebagai apa itu namanya? Inputan pokoknya yang lebih kayak MQTT-in untuk mengirimkan nilai atau value yang kemudian akan ditampilkan di MQTT out atau bisa dibilang outputnya seperti itu. Yang dimana kalau yang ini yang suhu ini untuk mengirimkan value dari sensor suhu yang telah mengukur suhu nilai suhu sebelumnya dikirim ke sini. Nanti di sini akan ditampilkan berapa suhu yang telah diukur. Ini juga sama, tapi ini untuk mengukur kelembapan dan sini untuk mengukur jarak. Kalau suhu menggunakan DHT11 dan kelembapan juga, kalau jarak menggunakan sensor ultrasonik. Oke, selanjutnya kita akan membuat saklar untuk lampu seperti ini. Saklar untuk lampunya ya. Sini kita akan menggunakan dua lampu. Ini kita akan membuat button terlebih dahulu, button on dan button off.
terus switch. Oke, di sini kita akan membuat tombol on untuk lampu. Kita membuat grup baru lagi khusus untuk lampu, namanya saklar lampu. Terus ini on tombol on. Ini tombol on. Kemudian kita masukkan MQTT out-nya, fungsi sebagai output dari saklar lampu. Di sini kan kalau misalnya kita pencet on nanti lampunya nyala, kalau misalnya pencet off nanti lampunya mati. Saya menggunakan localhost 193. Oke, karena kita akan membuat dua lampu, jadi kita akan buat ininya dua. Ini kita ubah dulu untuk tombol on lampu 1. Di sini untuk lampu 2, lampu 1 juga. Di sini kita membuat tombol on untuk lampu 2 dan tombol off untuk lampu 2. Jadi kita hubungkan. Kemudian kita deploy untuk melihat hasilnya. Oke, di sini kita akan tambahkan topik terlebih dahulu.
yang dimana di sini untuk mengkategorikan antara lampu satu dan lampu dua, di sini saya menggunakan topik room lamp satu untuk lampu satu, sini room lamp dua. Oke, di sini juga kita tambahkan topiknya juga room lamp satu, yang mana labelnya sini kita ubah jadi on. Terus ini kita labelnya jadi off sebagai penanda lampu saklar hidup dan saklar mati gitu. Sebagai penanda aksi yang dilakukan juga. Oke. Oke, bisa dilihat di sini kita telah mengkonfigurasi di Node-RED-nya. Oke, sekarang kita coba membuka UI-nya. UI-nya itu tinggal kita tambahin, kita deploy dulu aja dulu. Oke, udah ke koneksi ya guys. Tuh, dan koneksi. Jadi selanjutnya kita buka UI-nya. Ini kita ubah aja jadi UI. Tuh, bisa dilihat hasilnya yang telah kita buat sebelumnya. Ini yang di patch Flow 1 tadi, yang kemarin, dan ini yang saya buat barusan tadi. Ini UI-nya ya. Sekarang kita coba konfigurasi di Arduino-nya. Jadi berikutnya kita membuat codingan di Arduino Uno. Di sini menggunakan library ESP8266 untuk mengkoneksi WiFi-nya. Terus menggunakan library public dan subscribe client untuk mengirim sinyal MQTT broker. Terus ini menggunakan library DHT untuk sensor DHT untuk mengukur suhu dan kelembapan. Sini kita definisikan dahulu DHT yang kita gunakan. Sini kita gunakan DHT 11. Kemudian kita masukkan WiFi yang kita gunakan sebagai internetnya. Sini nama WiFi dan password saya. Terus MQTT server ini IP address yang kita gunakan untuk buka Node-RED. Terus kita di sini inisialisasi WiFi dan MQTT-nya. WiFi client dan pub sub client. Sini kita konfigurasi pin-nya. Sini saya menggunakan pin trigger pin di D5, echo pin di D4, lampu 1 di D1, lampu 2 di D2, dan THT pin di D6. Inisialisasi DHT, sensor DHT, terus inisialisasi variabel timernya, terus manggil kembali fungsi untuk MQTT message, manggil kembali MQTT message-nya. Jadi nanti MQTT-nya mengirimkan sinyal
pesan ke Arduino, kemudian Arduino memprosesnya, kemudian mengirimkan kembali ke Node-RED UI-nya. Jadi bisa tertampil di sana pengukuran yang telah kita lakukan menggunakan sensor-sensor itu tadi. Bisa lihat sini. Kalau misalnya pesannya telah sampai, akan tertulis message arrived on topic. Terus di sini isi sesuai topik. Terus ini untuk mengontrol lampu. Sini saya menggunakan lampu 1 dan lampu 2. Di sini saya masukkan topik yang telah saya buat di Node-RED ini tadi. Kemudian sini terdapat jika message stemnya on, maka lampunya akan bertegangan tinggi dan lampunya akan menyala. Terus tulisannya nanti hidup lampu. Tapi kalau misalnya message-nya itu off, nanti lampunya akan mati pertegangan rendah dan di sini akan bertuliskan mati lampu. Lampu 2 juga sama. Kalau misalnya message-nya itu on, maka lampunya akan menyala dan pertegangan tinggi. Terus kalau misalnya message-nya off, maka lampunya akan mati pertegangan rendah dan di sini akan tulisnya mati lampu. Ini fungsi untuk mengkoneksi WiFi-nya. SSC ID ini nama WiFi-nya tuh kan. Tuh, WiFi gain. Masukkan nama WiFi dan password yang kita tadi. Oke. Sini fungsi untuk mengkoneksi kembali ke MQTT broker. Sini untuk ini baru mengirimkan sinyal untuk lampu tadi. Sini nanti subscribe. Jadi sini lem 1, lem 2 ini bersifat sebagai output, yang dimana nanti inputnya yang diklik sama user yang di sini. Jadi kalau misalnya kita pencet yang on, nanti lampunya itu akan hide, terus lampunya akan menyala. Seperti itu. Oke, sini setup ini untuk pendefinisi outputnya. Sini outputnya yaitu lampu dan trigger pin IO pin. Terus ya bikinnya ini set server untuk setting servernya MQTT server ini IP address kita tadi 188.3 ini localhost-nya. Callback ini memanggil sinyalnya pesannya. Oke. Jadi lihat di sini untuk membaca sensornya. Sini pemisalan jika pembacaan sensornya gagal, maka akan tertuliskan gagal membaca sensor DHT. Sini untuk mengirimkan pengukuran sensor ke MQTT-nya. Oke, selanjutnya sini untuk menampilkan sini hasil dari pengukurannya, pemapanan suhu. Sini untuk ultrasonik. Sini rumus untuk mengukur jaraknya. Ini nanti akan ditampilkan hasilnya. Di sini menggunakan report sebagai komponen. Sensor ultrasonik untuk mengukur jarak, sensor DHT untuk mengukur suhu dan kelembapan, 2 lampu sebagai penandanya dan menggunakan node MCU.